Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Merupakan sebuah kebanggaan bagi kami jika Bapak Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami melalui channel YouTube Grace Community Center. Kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu saat ini siapkan hati dan siapkan roh Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah ini dengan baik. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol subscribe untuk mengikuti kami di channel YouTube Grace Community Center. Dan juga jika Bapak Ibu membutuhkan pelayanan doa, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang tertera ataupun juga mengirimkan pesan melalui Instagram dan Facebook GBI Grace Community Center. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi. Mazmur pasal 71 ayat 14 dan 15 mengatakan bahwa tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Mari pagi hari ini kita bersama-sama seperti Mazmur katakan, aku akan menambahkan puji-pujian, tambahkan syukur, rasa terima kasih karena Tuhan kita baik, penyertaannya sempurna. Tambahkan pujian sebagai ucapan syukur kita yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Sungguh Engkau baik, sungguh Engkau baik. Engkau yang menyertai kami, Engkau Immanuel bersama kami sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kami membawa pujian kami. Bahkan kami mau menambah-nambahkan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala rahmat-Mu. Engkau yang luar biasa, Engkau yang setia. Tuhan, Engkau setia bagi kami. Engkau yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Pujian bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hosana bagi Raja. Hosana sebab Engkau mulia. Layak dipuji, layak disembah. Engkau layak ditinggikan selama-lamanya Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Kami, Raja di atas segala raja, nama-Mu termulia Tuhan, nama-Mu besar. Hosana, Hosana. Alam semesta menyanyikan kebesaran Tuhan, bumi dan surga. Yes God. Menyanyikan kemuliaan nama-Mu, kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah. Bertata
besar, Engkau yang mulia. Kami sambut Tuhan kami. Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana bagi yang mulia. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yes God. Hosana, Hosana. Katakan sekali lagi. Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar Tuhan, namamu besar termulia. Berikan sorak-sorai kemuliaan, sebab nama Allah kita besar, sebab namanya mulia ajaib. Engkau kami sembah. Haleluya, oh haleluya. Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Engkau ditinggikan, namamu berkuasa Tuhan selamanya. Mari sembah, mari sembah, angkat suaramu, angkat pujianmu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puja Engkau, namamu besar. Haleluya, Yesus, haleluya, namamu besar. Haleluya, haleluya. Haleluya, oh haleluya Tuhan, kami sembah. Oh haleluya, Hosana, 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 Hosana. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, sing Hosanna, Hosanna in the highest.
Hosana, Hosana Engkau Raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami melihat betapa Tuhan kami sungguh dahsyat. Betapa Tuhan kami setia. Allah yang menyertai kami di sepanjang jalan-jalan kami. Memegang kami dengan kesetiaannya. Membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Kemuliaan demi kemuliaan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau Tuhan, Juru Selamat kami. Melalui salib Tuhan, kami diselamatkan. Melalui salib Tuhan, kami diperdamaikan. Kami mendapat hidup yang kekal. Kami memuji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan Tuhan nyata bagi setiap kami. Nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Engkau Tuhan sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Engkau Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami Tuhan.
Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, salah satu cara untuk kita memuliakan Tuhan juga adalah melalui pemberian kita. Tiba saatnya kita dapat memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Bapak Ibu, atau juga dengan men-scan kode QR yang ada di layar. Atau Bapak Ibu Saudara dapat membawanya ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih bahwa Engkau selalu mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami tepat pada waktunya. Terima kasih juga Tuhan untuk benih yang Kau berikan kepada kami, baik benih roti untuk kami makan maupun benih untuk kami tabur. Saatnya Tuhan kami akan menabur benih kami Tuhan, biar kiranya Engkau yang memberkati dengan limpah pemberian kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, senang sekali kita bersama-sama berjumpa di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, perkembangan kehidupan sekarang ini sedemikian banyak hal yang bisa kita lakukan karena teknologi, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Tetapi dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu, pertanyaan ini tetap relevan sampai sekarang. Generasi berubah, zaman berubah, tetapi pertanyaannya tetap relevan. Yaitu bagaimana saya bisa menemukan hidup yang kekal. Bagaimana saya bisa mengalami Tuhan secara nyata. Bukan hanya sekedar kata orang, tetapi secara pribadi. Saya ingin mengalami Tuhan. Karena ternyata di dalam berbagai macam kemajuan, berbagai macam perubahan yang kelihatannya menjadi semakin canggih, selalu ada kekosongan di dalam hati manusia yang tidak bisa ditutupi dengan berbagai macam usaha. Ada orang berpikir bahwa pesta pora, berbagai macam kesenangan akan memberikan kepuasan dari kebutuhan yang terdalam. Tetapi ternyata kita bisa melihat sebuah tontonan. Orang-orang yang pesta pora dan kelihatannya bergembira, ternyata hidupnya kosong. Ada orang yang berpikir bahwa harta menjadi solusi yang bisa membeli segala hal. Tapi kita bisa melihat orang-orang yang kelihatannya kaya raya, mereka terus tidak terpuaskan dalam hidupnya. Kita berpikir makan-makan, ketemu banyak teman, beli barang branded, shopping dan sebagainya, itu menjadikan cara untuk memuaskan. Dan ternyata tidak. Pertanyaannya tetap, bagaimana saya bisa mengalami Tuhan? Satu kali ada seorang anak muda datang kepada seorang filsuf dan berkata, "Bapak, bagaimana caranya menemukan Tuhan?" Maka filsuf itu berkata, "Apakah kamu sungguh-sungguh di dalam menginginkan Tuhan?" "Oh ya, saya sungguh-sungguh." "Oke, kalau demikian, maukah kamu ikut aku?" "Oh ya." Maka berdua mereka pergi ke pantai. Setelah sampai pantai, filsuf itu bertanya lagi, "Hei anak muda, apakah kamu sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan?" "Iya Bapak." "Mau bayar harga berapapun besarnya?" "Oh iya Bapak." "Oke, kalau begitu ikut aku." Mereka masuk ke dalam laut dan setelah air sampai paha, pangkal paha, maka mereka berdua berhenti. Dan filsuf itu bertanya lagi, "Apakah kamu sungguh-sungguh mau mencari Tuhan?" Anak muda ini berpikir, jangan-jangan Tuhan ada di tengah laut ini kali ya. "Oke, saya mau. Saya mau."
Kalau memang kamu sungguh-sungguh, ayo kita ikut ke tengah lagi. Sampai akhirnya air sampai di leher. Dan sekali lagi saya bertanya, apakah kamu ingin bertemu dengan Tuhan, mengalami Tuhan? Iya Bapak, sekali lagi aku mau. Oke, kalau demikian, kamu harus taat kepadaku. Taat sungguh-sungguh kepadaku. Baik Bapak, tutup mata, lipat tangan di dada, dan masukkan kepalamu terus ke bawah. Sehingga anak muda itu menenggelamkan dirinya di dalam laut. Dan kepalanya ditekan oleh filsuf tersebut. Anak muda ini berpikir, oh mungkin di laut ini ada Tuhan. Mungkin di sini aku akan menemukan fenomena baru tentang Tuhan. 1 detik lewat, 10 detik lewat, 30 detik lewat. Tapi tidak terjadi apa-apa. Dan makin lama dia mulai pengen bernapas. Tapi mau dia coba muncul, kepalanya makin ditekan. Dia makin dia tekan. Oh, jangan-jangan Allah lagi ada dalam perjalanan sehingga aku harus sabar. Tapi ditunggu setengah menit, 1 menit, 1,5 menit. Anak muda ini nggak tahan. Bapak, aku tidak tahan Bapak. Aku nggak sanggup Bapak. Filsuf itu bertanya, apakah kamu ingin mencari Tuhan? Bapak, kenapa Tuhan tidak ada di dalam laut ini Tuhan? Bapak, Tuhannya di mana Bapak? Hai anak muda, mengapa kamu keluar dari air? Iya Bapak, karena saya tidak tahan lagi. Saya butuh udara Bapak. Saya butuh bernapas Bapak. Saya udah gak tahan Bapak. Filsuf itu berkata, sebesar usahamu mendapatkan udara untuk bernafas, sebesar itu usahamu mencari Tuhan, engkau akan mendapatkannya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Di dalam hatinya ada kekosongan, di dalam dirinya ada rasa hampa yang tidak terpuaskan dengan shopping, yang tidak terpuaskan dengan berbagai macam prestasi, yang tidak terpuaskan dengan persahabatan dan sebagainya. Kosong. Itulah yang terjadi ketika ada seorang muda datang kepada Yesus. Seorang muda ini adalah seorang muda yang baik-baik. Seorang muda yang kelihatannya sukses karena dia seorang muda yang kaya raya. Dia datang kepada Yesus dan bertanya, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Bukankah ini banyak pertanyaan yang dimiliki oleh banyak orang? Pertanyaan ini dimiliki oleh siapa saja, termasuk orang yang kaya raya ini. Muda, baik, kaya. Tetapi ternyata di dalam hatinya ada kekosongan. Dia datang kepada Yesus. Nah, Yesus menjawab anak muda ini dan dia berkata, jawab Yesus di Markus 10 ayat 18. Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Atau dalam kisah yang ditulis oleh Matius 19:17 berkata jawab Yesus. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah apa? Segala perintah Allah. Turutilah segala perintah Allah. Dan anak muda ini
Dia sungguh-sungguh mendambakan Allah. Dia sungguh-sungguh serius pengen mengalami Tuhan. Maka dia berkata, dia bertanya lagi, perintah yang mana? Kalau aku harus melakukan perintah Allah, perintah yang mana? Yesus menjawab, apa yang ada di dalam hukum Taurat? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, dan sebagainya. Dan yang menarik, anak muda ini menjawab, semuanya itu telah kuturuti. Nah, berarti anak muda ini anak yang baik. Anak muda ini anak yang taat peraturan. Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang apa? Yang masih kurang. Berarti anak muda ini kaya raya, melakukan hukum, tetapi dia berkata, apalagi yang masih kurang. Karena dia pengen mengalami Tuhan. Berarti dia belum mengalami Tuhan. Walaupun dia kaya raya dan telah melakukan apa? Hukum. Nah, ini sesuatu yang menarik. Orang yang baik, yang taat hukum, tetapi belum mengalami Tuhan. Karena itu Markus 10 ayat 21 berkata begini, mari kita perhatikan. Tetapi Yesus memandang dia dan apa? Menaruh kasih kepadanya. Saya sebelumnya memandang anak muda ini anak yang sombong. Ketika Yesus berkata, kamu harus melakukan ini, dia berkata, semua udah apa aku lakukan, apalagi yang kurang. Weh, saya pikir tadinya, ada yang sombong. Sehingga saya kurang suka dengan anak muda ini. Saya kurang suka. Tetapi bagaimana dengan Yesus? Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Dan di dalam kasihnya itu, dia berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah Bapak Ibu Saudara, anak muda ini disuruh menjual segala miliknya, diberikan kepada orang miskin. Pertanyaannya, apakah syarat untuk mengalami Tuhan adalah menjual segala miliknya dan memberikannya kepada orang miskin? Kalau memang ini syaratnya, pasti Yesus juga menyampaikan syarat ini kepada semua orang yang lain yang ingin ikut Tuhan, yang ingin mengalami Tuhan. Tetapi kenyataannya tidak. Dia hanya mengatakan itu kepada anak muda ini. Alkitab katakan kemudian anak muda itu pergi dengan sedih karena ia kaya raya. Nah, jadi kita belajar dari sini, dari pihak Yesus. Yesus memberi jawaban kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Yesus selalu memberi jawaban karena dia berjanji, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena ia akan apa? Dipuaskan. Barang siapa yang lapar dan haus akan dipuaskan. Yesus juga berjanji barang siapa mencari akan mendapatkan. Karena itu hari-hari ini kalau Bapak Ibu Saudara sedang lapar dan haus, pengen mengalami Tuhan. Sedang mencari-cari Tuhan. Lewat doa-doa Bapak Ibu. Lewat perenungan-perenungan Bapak Ibu. Saudara-saudara, saya mau sampaikan. Yesus berjanji, barang siapa mencari akan mendapatkan. Karena ini adalah problem bagi banyak orang.
banyak orang kemudian bertanya-tanya, apakah Tuhan hanya sekedar teori? Apakah Tuhan hanya sekedar paham, ajaran, peraturan, dan keyakinan? Apakah Tuhan hanya seperangkat peraturan seperti itu? Sehingga rasanya kita tidak bisa mengalami Tuhan. Tuhan begitu asing, Tuhan begitu jauh. Apakah kita tidak bisa mengalami Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, pemazmur menulis demikian di dalam Mazmur 34. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berarti Tuhan bisa dikecap, Tuhan bisa dilihat. Tentu ini bahasa-bahasa Mazmur. Mazmur itu puisi nilai sastra yang tinggi. Kecaplah dan lihatlah, artinya apa? Artinya Tuhan bisa dialami. Karena Tuhan hidup. Tuhan adalah pribadi. Tuhan adalah pribadi. Tuhan itu hidup. Tuhan itu real. Tuhan itu nyata. Tuhan itu ada. Karena dia ada, karena dia hidup, maka dia bergerak. Karena dia ada, dia hidup, dia mendengar. Karena dia ada dan dia hidup, dia bisa merespon, menanggapi seruan-seruan kita kepadanya. Berarti kita bisa mengalami, merasakan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kesempatan ini menjadi kesempatan untuk kita melihat diri kita. Karena semua manusia yang belum mengalami Tuhan, seperti orang muda yang kaya ini, dia tahu hukum dan mentaati hukum. Dia sukses. Tetapi ada kekurangan di dalam hidupnya. Dia terus bertanya-tanya. Bagaimana aku memperoleh hidup yang kekal? Bagaimana aku mengalami Tuhan? Nah mungkin itu juga yang sedang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini. Mungkin kita mulai menyadari. Apakah kehidupan agamawi kita hanya secara ritual yang kaku. Sekedar ritual, susunan ini itu, bacaan ini itu, urutan ini itu. Yang kaku, yang formalistik, legalistik. Tetapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Begitu kaku. Begitu mati. Atau kehidupan kita sekedar mentaati hukum-hukum. Seperangkat peraturan yang mati. Atau kita sudah mulai mengalami gaya hidup yang membosankan. Kita bosan dengan kerohanian kita. Kita bosan dengan kehidupan yang katanya kehidupan rohani dengan Tuhan. Saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara, jangan tinggal dalam kematian. Jangan tinggal dalam penyembahan yang dangkal dan tidak hidup. Jangan tinggal dalam ritual-ritual yang membosankan. Mari ini menjadi kesempatan bagi kita. Mari kita datang kepada Yesus. Dengan hati yang terbuka. Katakan kepada Yesus. Yesus, aku memerlukan hidup yang benar-benar hidup. Hidup yang bukan sekedar ritual kaku.
Hidup yang bukan sekedar rutinitas yang membosankan. Tetapi hidup yang penuh. Yang hanya Engkau saja yang bisa mengisinya. Katakan kepada Yesus, Yesus, masuklah ke dalam hatiku, ke dalam pikiranku, ke dalam jiwaku. Supaya aku mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Supaya aku mengalami Engkau. Bahwa ikut Tuhan, bergaul dengan Tuhan, mengalami Tuhan. Itu adalah sesuatu yang nyata. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kata Daud, kata pemazmur. Kalau kita pengen mengalami Tuhan, bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Buka hati kita kepada Tuhan. Buka pikiran dan roh jiwa kita kepada Tuhan. Dia hidup. Karena dia hidup, dia bisa merespon jeritan hati kita. Permohonan kita kepada Tuhan. Dan saya mau sampaikan, Yesus, dia berjanji kepada kita. Yesus yang telah mati di kayu salib. Dia melakukan itu, mati di kayu salib, karena dia sangat mengasihi manusia. Dia rela menderita aniaya dan sengsara. Mati di kayu salib, dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga bangkit, dan kemudian dia naik ke surga. Dia melakukan semuanya, karena dia sangat mengasihi kita. Dia bukan hanya sekedar memerintah. Dia bukan hanya sekedar mengeluarkan peraturan. Dia bukan pribadi yang mati. Dia tidak mati. Memang dia pernah mati, tapi kemudian dia bangkit dan hidup. Dia menjadi yang pertama hidup, bangkit dari antara orang mati. Dan dia yang rela menanggung sengsara di kayu salib mati. Dia sangat mengasihi kita. Dia telah bangkit dan hidup. Dia terus mengasihi kita. Dan dia berjanji. Dalam Yohanes 7 ayat 37-38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Barang siapa haus, kata Tuhan, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Datang kepada Tuhan dan minum. Minum dari Tuhan sendiri. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang mengalir bukan kebosanan. Yang mengalir bukan kehampaan, kekosongan. Yang mengalir bukan perasaan sia-sia dan tidak berguna. Tetapi yang mengalir adalah kehidupan. Kehidupan yang penuh pengharapan. Kehidupan yang penuh sukacita. Kehidupan yang penuh makna, arti dan nilai karena Yesus telah menebus kita. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Karena itu bagi Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini haus, sedang mencari-cari kebenaran, sedang mencari-cari Tuhan yang sejati, mari datang kepada Yesus. Katakan, Yesus, masuklah dalam hatiku. Aku mau percaya kepadamu. Aku mau terus berhubungan dengan Engkau. Bapak Ibu Saudara, yang Bapak Ibu melakukan ini dan terus menjalin hubungan dengan Yesus,
maka akan menemukan aliran-aliran hidup dari dalam hatinya yang akan memberkati keluarga kita, komunitas kita, bahkan masyarakat kita. Berbahagialah orang yang lapar dan haus, karena ia akan dipuaskan, kata Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sedang mengalami apa yang saya sampaikan, yaitu perasaan kosong, perasaan hampa, perasaan sia-sia dan tidak berarti. Saya mau sampaikan, barang siapa haus, mari datang kepadaku. Karena itu saya undang, mari kita datang kepada Yesus. Bagaimana caranya? Bapak Ibu Saudara bisa tirukan saya berdoa. Dengan iman, dengan percaya, apa yang kita percayai, itu yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, aku bosan dengan gaya hidup yang pura-pura. Aku bosan dengan ritual-ritual yang kaku, yang mati. Aku bosan dengan teori-teori tentang Tuhan. Pada kesempatan ini, firman-Mu berkata, Engkau hidup, Engkau mendengar, Engkau merespon. Karena itu, di hadapan-Mu, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Aku perlu Engkau. Aku perlu Engkau. Masuklah dalam hatiku. Mengampuni semua dosaku. Menjadikan aku baru di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku mau terus melekat dengan Engkau. Berhubungan dengan Engkau. Engkau tuntun hidupku untuk terus mengalami Engkau. Dan aku bertumbuh semakin kuat di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengasihi saudara. Mari terus beribadah kepada Tuhan Yesus. Mari terus berdoa, berhubungan dengan Tuhan Yesus. Engkau akan mengalami pendewasaan dan tuntunan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Haleluya, sekali lagi mari kita angkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Menyertai keluarga kita, menyertai bisnis usaha kita, studi kita, menyertai seluruh hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.